memang gelapnya dunia, cahayamu. Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik Firman Tuhan untuk Perdamaian Dunia. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan sampai akhir, bagaimana AI akan berdiskusi serta menyanyikan lagu pujian indah yang khusus dibuat untuk topik ini. Ini semua akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Dalam dunia yang penuh dengan konflik, kekerasan, dan ketegangan, rindu akan perdamaian semakin mendalam. Namun, di tengah-tengah kekacauan ini, Firman Tuhan menawarkan pandangan yang jelas tentang perdamaian yang sesungguhnya. Mari kita merenungkan beberapa ayat kitab suci yang mengajarkan tentang perdamaian yang ditawarkan oleh Tuhan. Salah satu ayat yang sangat menonjol tentang perdamaian adalah dalam kitab Mazmur 29 ayat 11 yang menyatakan, Tuhan memberi kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ini menunjukkan bahwa perdamaian sejati berasal dari Tuhan dan diberikan kepada umat-Nya sebagai berkat-Nya. Dalam kitab Yesaya 26 ayat 3, kita juga diajarkan untuk tetap setia dan terus berpikiran tulus, maka engkau akan kujaga dalam damai sejahtera, sebab engkau percaya kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa kunci untuk merasakan perdamaian adalah dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Perdamaian juga merupakan bagian dari kehidupan Kristiani yang sejati. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 7, dia menulis, dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini menggambarkan perdamaian yang melampaui pemahaman manusia, yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Kristus. Namun, firman Tuhan juga menyerukan kita untuk menjadi pembawa perdamaian di dunia ini. Dalam kitab Matius 5 ayat 9, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ini menunjukkan bahwa menjadi pembawa perdamaian adalah bagian dari panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Di tengah-tengah dunia yang terus berkonflik, bagaimana kita dapat menjadi pembawa perdamaian? Salah satu cara adalah dengan hidup sesuai dengan ajaran dan contoh Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah teladan sempurna tentang bagaimana mengasihi, mengampuni, dan memperdamaikan dalam hubungan dengan orang lain. Selain itu, kita juga dapat mempraktikkan perdamaian melalui doa. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 6, dia menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan, serta syukur, sampaikanlah kepada Allah permintaanmu." Doa adalah sarana yang kuat untuk memohon perdamaian bagi dunia yang penuh dengan konflik. Dalam renungan malam ini, marilah kita memperkuat tekad kita untuk menjadi pembawa perdamaian di dunia ini. Marilah kita hidup sesuai dengan ajaran dan contoh Yesus Kristus, dan mempersembahkan doa-doa kita bagi perdamaian di dunia. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi-saksi atas kasih dan perdamaian Tuhan kepada dunia yang penuh dengan kekacauan. Semoga firman Tuhan terus membimbing kita dalam perjalanan kita menuju perdamaian yang sejati. Selamat malam Mary. Malam ini, kita akan membahas firman Tuhan tentang perdamaian dunia. Menurutmu, mengapa perdamaian begitu penting dalam kehidupan kita? Menurutku, perdamaian penting karena merupakan landasan bagi hubungan yang sehat antar manusia. Tanpa perdamaian, konflik dan kekerasan akan merajalela, menghancurkan kehidupan dan kebahagiaan banyak orang. Setuju. Firman Tuhan menekankan pentingnya perdamaian dalam hubungan antar manusia. Dalam kitab Mazmur 34 ayat 14, kita diajarkan untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, carilah damai sejahtera dan kejarlah dia. Ya, firman Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi pembawa perdamaian di dunia ini. Dalam kitab Roma 12 ayat 18, kita diperintahkan untuk, jika mungkin, sekiranya hal itu tergantung daripadamu, hiduplah dalam damai sejahtera dengan semua orang. Bagaimana menurutmu kita dapat mempraktikkan ajaran firman Tuhan tentang perdamaian dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara adalah dengan mempraktikkan kasih dan pengampunan. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat 13, dia menulis, "Jika seorang memiliki suatu keluhan terhadap orang lain, maka haruslah ia mengampuni seperti Tuhan juga telah mengampuni kamu." Setuju sekali. Selain itu, kita juga dapat mempraktikkan perdamaian melalui tindakan konkret,
seperti mendukung program-program perdamaian, menghindari konflik yang tidak perlu, dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Benar. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga dapat mempraktekkan perdamaian melalui doa. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 6, dia menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan, serta syukur, sampaikanlah kepada Allah permintaanmu." Dalam kesimpulan, marilah kita memperkuat tekad kita untuk mempraktekkan ajaran firman Tuhan tentang perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengasihi, mengampuni, dan memperjuangkan keadilan, kita dapat menjadi pembawa perdamaian sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih atas diskusi malam ini. Semoga kita dapat menjadi agen perdamaian yang berkat bagi dunia ini. Sekarang, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu tentang perdamaian dunia. Kami sadar akan pentingnya perdamaian dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan dunia ini. Di malam ini, kami memohon agar Engkau menguatkan kami untuk menjadi pembawa perdamaian sesuai dengan ajaran firman-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan keadilan, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi atas damai-Mu di dunia ini. Kami juga memohon agar Engkau melindungi dunia ini dari segala bentuk konflik, kekerasan, dan ketidakadilan. Jadikanlah kami sebagai alat bagi perdamaian-Mu, yang menyinari kegelapan dan membawa pengharapan bagi yang terluka dan terpinggirkan. Kami menyerahkan segala usaha kami untuk memperjuangkan perdamaian kepadamu dan memohon agar Engkau memberkati setiap langkah kami. Jadikanlah kami sebagai agen perdamaian yang berkat bagi dunia ini sesuai dengan kehendak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengarkan doa kami. Semoga firman-Mu tentang perdamaian senantiasa membimbing dan menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Di akhir renungan malam ini, marilah kita mendengarkan lagu pujian yang indah dengan judul Firman Tuhan untuk Perdamaian Dunia, sambil kita memperkuat tekad kita untuk menjadi agen perdamaian sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Melalui kasih, pengampunan, dan keadilan, kita dapat menjadikan dunia ini tempat yang lebih damai dan harmonis. Marilah kita hidup sebagai teladan yang membawa terang dan harapan bagi yang terluka dan terpinggirkan. Dengan doa dan aksi nyata, kita dapat memperjuangkan perdamaian sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga ajaran firman Tuhan tentang perdamaian senantiasa membimbing dan menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Terima kasih atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Amin. Amin. Di tengah gelapnya dunia, cahaya-Mu bersinar terang. Firman-Mu yang penuh kasih membawa damai dan harapan. Firman Tuhan sumber kedamaian, menuntun langkah-langkah kita dalam kasih dan pengertian untuk perdamaian dunia. Setiap kata yang Kau ucapkan adalah pelita bagi jalan kami, menghapuskan rasa benci, menghadirkan kasih sejati. Firman Tuhan sumber kedamaian, menuntun langkah-langkah kita dalam kasih dan pengertian untuk perdamaian dunia. Biarkan hati kita bersatu dalam cinta kasih yang abadi, menghapuskan semua perbedaan di dalam naungan